NDCU. Shalom everyone, it's good to see you guys back here again in the house of Jesus. Sekarang kita mau mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kita mau memuji Dia bersama-sama pada hari ini. Kita mau mengucap syukur untuk setiap berkat-Nya yang sudah Ia berikan pada kita hari ini. Untuk setiap kebaikan-Nya dalam hidup kita. For every little grace that He gives to us. For His kindness throughout our lives. Kita mau mengucap syukur. Sama-sama nyatakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Nyatakan bersama. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari bangkit berdiri dan kita nyatakan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat
lagi Tuhan. Let's worship Him. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu, untuk kebaikan-Mu. Hallelujah, hallelujah. Worship Him, let's worship Him. Hallelujah, hallelujah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat-Mu Tuhan, yang tidak berkesudahan dalam hidup kami semua. Terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk nafas kita hari ini Tuhan. Untuk keadaan kita hari ini, terima kasih Tuhan. Tuhan, jika sebentar lagi kita akan memulai ibadah ini Tuhan, biarkan ibadah kita akan berkenan bagi hati-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji-Mu Tuhan. Semua yang percaya katakan, amin. Andy, siap memuji Tuhan. Yang bersuka cita mana suaranya? We want to sing for Jesus, amen. Let's give Him our best. This is no performance, Lord, I pray it's worship. Empty words I can't afford. I'm not chasing feelings, that's not why I'm singing. You're the reason for my soul. Come on, lift up our hands to Him, come on. If I sing with everything, if I sing for You, my King, hallelujah. Oh, I can't imagine why I would do this all for I, when it's all to lift You high. Let's sing this together. You don't want perfection, just my soul's attention. All I have is what I give, 'cause You're more than a song, Lord. Last a moment, I live my life of honest worship. If I'm here to sing that, sing it perfect. All the praise,
kita adalah Allah yang ajaib, amin. Come on, let's clap our hands. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, amin. Senang jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Let me see your hands for Jesus. Hanya Kau yang layak ditinggikan.
to Youth News. Aku Maria dan kali ini aku gak sendirian. Aku bareng sama Jeva Natanio, dan kita di sini akan kasih informasi mengenai Youth News selama 1 minggu ke depan. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir, kita mau kasih informasi nih, ibadah kita tuh ada di mana aja sih? Ibadah kita akan ada di setiap hari Sabtu di APL Tower lantai 8 jam 4 sore. Dan hari Minggu di Living Word jam 11.30 siang di lantai 2. Buat kalian yang nggak bisa hadir secara onsite, jangan sedih karena kalian bisa ibadah lewat YouTube channelnya NDC. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, GoPay, ShopeePay, dan lain-lainnya dengan cara scan QR yang ada di layar. Nah, buat teman-teman yang mau kasih secara cash, bisa banget dengan cara ambil amplop persembahan di depan ruang ibadah dan bisa langsung masukin ke kotak persembahan di depan ruang ibadah juga. Mari membawa persembahan dengan hati yang bersyukur. Hai, kami membuka audisi musik kembali. Untuk kalian yang memiliki bakat dalam bermain alat musik, bisa cek informasi berikut ini. Audisi akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024, pukul 10 pagi di ruang Megasa NDC Central Park. Informasi mengenai audisi bisa kalian baca selengkapnya pada form pendaftaran melalui QR Code pada tampilan layar berikut ini. Pastikan kalian mempersiapkan audisi ini dengan maksimal ya. Apabila ada pertanyaan lanjutan, dapat kalian ajukan pada PIC melalui kontak WhatsApp yang tertera. Ayo bersama menyalurkan bakat yang Tuhan beri. Shalom guys, NDC Present Worship Team sedang membuka audisi pelayanan di bidang singer. Bagi teman-teman yang ingin join pelayanan, berikut adalah details persyaratan, waktu, dan juga lokasi audisi. Bagi teman-teman yang ingin join audisi pelayanan singer, bisa langsung aja nih scan QR code yang ada di sini. See you guys in the audition. God bless you. Nah, setelah ibadah jangan pulang dulu karena kita akan ada circle. Yes, betul banget. Di circle, kerohanian kita juga bisa digembalakan bersama-sama dengan baik. Nah, itu dia Youth News minggu ini. See you and God bless you. Enjoy the service, guys. Mencari wajahmu, bersujud menyembahmu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh, kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai
sama percaya hanya Dia satu-satunya yang dapat kami andalkan di dalam hidup ini. Mari angkat suaramu, katakan, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindungan. Sampai akhir Tuhan. Sampai akhir ku nyatakan hanya Yesus. Hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan Yesus hanya Kaulah sandaran hidupku, batu dan perlindungan. Sampai akhir ku nyatakan Yesus hanya Kau yang Kami tahu Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami sore hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biarkan sore hari ini Tuhan boleh lawat kami lebih lagi, khususnya dalam kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Tuhan ajar kami untuk duduk diam dengar-dengaran karena kami percaya hanya firman-Mu Tuhan yang sanggup memberikan jawaban atas hidup kami, memulihkan hidup kami Tuhan. Memberikan kepada kami pengertian yang baru. Terima kasih Bapak, sekali kami bersyukur buat sore hari ini kami siap belajar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk teman-teman, shalom semuanya. Yes, hari ini teman-teman saya sangat semangat banget ya. Kenapa? Karena bisa beribadah bareng-bareng lagi bareng teman-teman. Dan terima kasih buat teman-teman yang melayani hari ini ya. Yang ada di stage, di backstage, di bawah ada tim campers juga, Asyur semuanya. Dan hari ini ada teman-teman yang akan menyampaikan beberapa acara juga. Dan teman-teman di bulan ini akan menjadi bulan yang sangat seru. Kenapa? Karena tema besar kita di bulan ini adalah The Secret of Praise and Worship. Jadi di sepanjang bulan ini kita akan banyak belajar tentang pujian dan penyembahan. Dan di minggu yang keempat nanti kita akan ada celebration sekaligus merayakan hari kemerdekaan, ibadah kemerdekaan. Jadi pastikan teman-teman bisa hadir di situ. Dan di bulan ini juga akan ada What's Inside. Apa itu? Karena di sepanjang bulan ini teman-teman bisa ngelihat lebih dalam dari kabit per kabit ya. Kalian bisa mengenal dan hari ini juga akan ada kabit 1. Jadi luar biasa banget ya teman-teman. Oke, di bagian yang pertama ini dari tema besar kita The Secret of Praise and Worship. Saya mau sampaikan hari ini tentang esensi dari pujian dan penyembahan. Judul sharing saya hari ini adalah The Essence of Praise and Worship. Di dalam KBBI teman-teman esensi ini artinya adalah inti atau hal pokok. Kalau kita ngelihat dalam terjemahan bahasa Inggris, pengertian dalam bahasa Inggris, dalam dictionary ini ngomong tentang basic, tentang kualitas, tentang significant element. Artinya apa? Faktor yang penting. Jadi kalau kita ngomong tentang esensi, ini ngomong tentang faktor yang penting. Contoh, misalnya teman-teman yang terlibat dalam circle hari ini. Esensi dalam circle itu adalah apa sih? Kalian harus bertumbuh. Kalian harus punya hubungan satu dengan yang lain. Kalau setiap minggu teman-teman hadir dalam circle, tapi nggak ada hubungan di situ, kalian nggak bertumbuh, berarti esensinya belum tercapai. Nah esensi juga bisa teman-teman, kalau saya refreshing dengan family, biasanya esensinya adalah quality time. Ya, jadi yang penting harus ngumpul, kita berempat. Saya, Cibel, Kaiden, Kaylin harus ngumpul berempat. Jadi sekarang esensinya ini bukan tempatnya, bukan jauh tempatnya, tapi lebih ngomong ke asal kita berempat itu udah quality time. Itu udah esensinya, jadi boleh dimanapun. Nah itu ngomong tentang esensi, supaya teman-teman bisa nangkep.
Nah sekarang kita mau belajar, apa sih esensi, elemen penting, faktor yang penting, inti yang penting dari pujian dan penyembahan. Banyak orang punya anggapan, saya udah catat beberapa anggapan, mungkin ada banyak orang-orang yang menganggap bahwa praise and worship, pujian penyembahan ini cuma terjadi di dalam gereja. Ada orang yang menganggap bahwa hanya bagian dari ibadah, biasanya ada dalam pembukaan, ada di depan biasanya. Ada juga yang bilang bahwa praise and worship itu hanya sebuah kegiatan, ritual sebelum khotbah. Harus ada PW dulu, harus ada nyanyi dulu. Saya nggak tahu kita semua yang mana pengertiannya. Dan ada yang bilang ini satu susunan liturgi dari ibadah, harus ada nyanyinya. Hanya sebatas musik dan lagu. Hanya bagian dari sebuah event. Jadi kalau worship night, oh ada lagunya. Kalau encore, oh ada lagunya. Atau mungkin hanya untuk orang-orang yang berbakat dalam musik. Mungkin cuma hanya tim PW yang di panggung yang memuji Tuhan. Biarinlah kita diem aja di bawah. Gak usah nyanyi, gak apa-apa. Cuma tugas tim praise and worship. Atau yang lebih sering kita kenal ini praise untuk lagu tempo yang lebih cepat. Worship untuk lagu yang lebih lambat. Dan teman-teman saya mau kasih tahu pemahaman ini mungkin gak 100% salah. Dan saya gak mau teman-teman bilang bahwa teman-teman yang beranggapan seperti ini kalian salah. Tapi mungkin menurut saya kita belum memahami dengan benar. Belum memahami lebih dalam apa sih esensinya. Pemahaman kita kadang-kadang bergeser karena rutinitas setiap minggu yang kita datang. Kita datang setiap minggu ibadah karena emang udah jadi rutinitas kan pujian penyembahan itu. Sehingga esensinya kita udah mulai pudar nih. Kita nggak ngeliat ini sebagai sesuatu yang penting. Makanya ada banyak orang yang mungkin nggak apa-apa deh. Khotbahnya belum mulai, datangnya telat nggak apa-apa. Praise and worship-nya dilewatin. Padahal khotbah ini kalian cuma belajar firman Tuhan, tapi praise and worship itu waktu kalian sendiri pribadi komunikasi dengan Tuhan. Karena kita suka lewatin hal-hal yang penting. Kenapa? Karena pemahaman kita udah bergeser. Dan saya rindu setiap kita hari ini, lewat sharing saya hari ini, kita punya pemahaman yang benar. Sehingga ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kita bisa lebih intim dengan Tuhan. Kita memahami. Saya mau share hari ini, ada 3 esensi penting dari pujian dan penyembahan. Yang pertama, darah Yesus adalah satu-satunya akses. Ini hal yang paling penting. Ibrani 10 ayat 19 sampai ke 20 berkata gini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir yaitu dirinya sendiri. Ibrani menggambarkan darah Yesus menjadi akses, menjadi kunci. Karena dikatakan oleh darah Yesus, kita sekarang berani masuk. Dan teman-teman saya mau jelasin tentang ini. Kalian harus ngerti tentang hal ini. Kenapa? Kenapa dikatakan bahwa darah Yesus membuat kita berani sekarang masuk dalam tempat kudus. Di dalam perjanjian lama, tempat kudus ini menggambarkan ruang maha kudus, tempat di mana Allah hadir di dalam kemah pertemuan. Di situ pun cuma hanya seorang imam yang terpilih yang boleh masuk. Gak boleh ada orang yang boleh masuk. Itu imam pun juga harus kudus. Seperti yang saya pernah cerita, imam itu diikat. Dia sendiri kalau gak kudus saja gak bisa ketemu Tuhan, dia akan mati. Jadi teman-teman, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kita seperti sedang mempersembahkan korban. Tetapi kalau zaman dulu kita gak boleh masuk. Di sini gambar yang baru, oleh darah Yesus, sekarang kita bisa masuk menjadi satu-satunya akses dengan keberanian kita bisa menghadap hadirat Tuhan. Teman-teman tahu kalau hari-hari ini kita boleh memuji menyembah Tuhan saat ini sesuatu anugerah yang besar, privilege buat kita. Kenapa? Kita gak perlu lagi mempersembahkan korban yang hewan dan kita bisa langsung masuk, gak perlu imam lagi. Dan di sini kalau teman-teman belajar dalam perjanjian lama ada banyak korban yang harus dibawa, korban pendamaian, penebusan salah dan sebagainya. Dan korban yang dibawa pun gak sempurna teman-teman. Gak bisa menyelesaikan masalah dosa manusia, cuma sementara sifatnya. Karena itu harus terus diulang. Buat salah bawa korban lagi, buat salah bawa korban lagi. Tapi hari ini lewat darah Yesus, Yesus yang udah jadi imam besar itu sendiri. Dan dia juga menjadi korban itu sendiri, yang sempurna. Menyucikan setiap kita satu kali untuk selama-lamanya. Sehingga kitab Ibrani bilang oleh darah Yesus, kita sekarang bisa berani masuk dalam hadirat Tuhan. Karena itu saya mau bilang teman-teman, esensi yang pertama dari pujian penyembahan, bukan soal lagunya, bukan soal nyanyiannya, tapi ini soal iman kita kepada Tuhan. Apakah teman-teman ngerti, ketika kalian masuk dalam hadirat Tuhan, gak ada yang bisa membuat kalian masuk dan menghadap Tuhan,
kalau bukan darah Yesus. Ini bicara tentang iman kita. Apakah teman-teman sungguh-sungguh percaya kalau darah Yesus sudah menyucikan kita? Dia imam besar yang luar biasa dan korban yang sempurna. Kita mau ngeliat ayatnya. Dalam Ibrani 7 ayat 26 sampai 27 berkata gini, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan. Yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda. Yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Yang tidak seperti imam-imam besar lain. Yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. Sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ada satu momen yang paling saya suka teman-teman. Ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Markus 15 ayat 37-38 bilang, tabir bait suci terbelah dua. Ini sesuatu yang sangat romantis yang Tuhan pernah lakukan. Gak ada orang yang pernah bisa menghadap Tuhan. Gak ada orang bisa langsung datang sama Tuhan. Waktu Tuhan mati di atas kayu salib. Tabir bait suci terbelah dua. Artinya apa? Sekarang oleh pengorbanan Tuhan, siapapun, Tuhan buka hatinya, Tuhan buka pintunya. Setiap kita bisa masuk, setiap kita bisa menghadap, masuk dalam hadirat Tuhan. Jadi karena itu hari ini sekali lagi teman-teman, ketika kita memuji menyembah Tuhan, sadari bahwa hanya darah Yesus yang membuat engkau bisa masuk. Ketika engkau menerima lawatan Tuhan, gak ada cara lain. Kalian harus percaya, ini tentang iman kita. Hanya dengan darah Yesus kita dapat masuk berjumpa dengan Tuhan. Sekali lagi ini tentang iman kita. Bukan tentang lagu, bukan tentang nyanyian, bukan tentang siapa yang worship leader, siapa yang main musik. Ini tentang iman kita kepada Tuhan. Karena seringkali waktu saya menyembah Tuhan, teman-teman harus praktekin ini waktu kalian menyembah Tuhan, waktu kalian datang sama Tuhan. Ingat apa yang Tuhan sudah lakukan buat setiap kita. Pengorbanannya di atas kayu salib yang luar biasa. Yang membuat kita bisa hidup. Sekarang kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Esensi yang kedua teman-teman. Esensi yang kedua dari pujian dan penyembahan. Hubungan dengan Tuhan adalah dasar. Yohanes 4 ayat 23 sampai ke 24. Saya bacakan buat teman-teman semua. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat yang ke-24, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus mengucapkan dalam roh dan kebenaran hingga 2 kali. Dalam Yohanes 4 ayat 23 ini teman-teman, Yesus sedang menyatakan esensi dari penyembahan itu sendiri. Gak ngomongin tuh tentang liturginya. Gak ngomongin tentang ritual ibadahnya. Tuhan gak ngomong lagi tentang korban yang harus kamu bawa tuh korban apa aja. Kudus gak? Bercacat celah gak? Enggak. Tuhan sedang ngomong esensi pujian penyembahan. Dia bilang apa? Penyembah-penyembah yang benar. Tuhan ngomong tentang pribadinya, penyembahnya. Tuhan gak ngomong lagi tentang korban. Tuhan gak ngomong lagi tentang caranya. Tapi Tuhan bilang penyembah-penyembahnya, pribadinya. Harus benar. Benarnya lewat apa? Menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Dalam roh. Ayat yang 24 tadi bilang gini, Allah kita adalah roh. Dalam roh dikatakan karena Allah kita adalah roh. Roh Allah tinggal di dalam kita teman-teman. Dan ini menyatakan bahwa kita dengan Allah selalu terhubung, terkonek. Ada hubungan di situ dengan Tuhan. Dan bicara kebenaran. Kita tahu Tuhan Yesus pernah bilang, akulah jalan, akulah kebenaran. Kebenaran itu Tuhan sendiri. Waktu dia bilang ketika engkau harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, engkau harus selalu terhubung dengan Tuhan. Dan engkau harus berjalan dalam Tuhan, dalam kebenarannya. Ini bicara tentang hubungan teman-teman. Bicara tentang relationship. Apa yang kita lakukan sehari-hari. Tentang kebenaran Tuhan, tentang mengerti kehendaknya, tentang kita mengenal dia. Jadi sekali lagi saya mau bilang esensi pujian penyembahan bukan tentang lagunya, bukan tentang musiknya. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan menjadi dasar dari pujian penyembahan kita. Tadi kita udah memuji menyembah Tuhan. Hari ini apakah kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan?
itu akan mempengaruhi cara kita menyembah dia. Seorang pastor bernama Peter Tanchi, dia bilang ini, worship is the proper response to who God is, what He has done, and what He continues to do. The more you know God, the more you know who He is, the better you can worship Him. Semakin kita tahu Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan, semakin baik kita bisa menyembah dia. Ini bicara tentang relationship. Banyak orang belum paham. Pernah kasih kita ngomong sendiri mungkin, kenapa ya aku gak bisa ngerasain hadirat Tuhan? Dalam satu ibadah mungkin, dalam satu persekutuan doa, dalam pujian penyembahan. Kalian gak perlu komplain sama yang pelayanan. Kalian gak perlu cek siapa yang melayani. Ini bicara tentang kamu, hubungan kamu dengan Tuhan baik gak? Gak mungkin ada orang yang baik, hubungannya dengan Tuhan, dia gak akan pernah bisa ngerasain hadirat Tuhan. Ini satu kesaksian yang saya alamin teman-teman. Saya pernah punya pemikiran gitu. Saya pikir hadirat Tuhan itu ditentukan oleh siapa petugasnya, siapa yang nyanyi dan sebagainya. Dan saya dapat ini, Tuhan ajar ini waktu di tempat ibadah saya yang lama, di gereja yang saya lama. Saya hadir di satu doa, satu kali ada satu pengerja yang saya kenal baik juga. Tapi mungkin mohon maaf, secara untuk membawakan pujian penyembahan mungkin dia belum terlalu baik lah. Bukannya nggak bisa, tapi belum terlalu baik. Jadi saya mulai dengar bisik-bisik orang bilang, aduh yang mimpin dia lagi, aduh nggak enak dan sebagainya. Saya ingat banget malam itu 2 malam. Saya cuma dengerin aja. Tapi hari itu saya ingat saya sedang ada pergumulan pribadi, ada something yang saya mau doakan di malam itu. Jadi saya datang. Waktu saya datang teman-teman, saya doa, waktu mulai nyanyi. Nggak peduli siapa yang pimpin. Saya baru nangkep, saya baru belajar tentang hal ini teman-teman. Tentang hubungan itu yang lebih penting. Di situ ketika musik mulai main, ketika mulai nyembah, saya mulai nangis, saya mulai nikmatin hadirat Tuhan, saya ngerasain Tuhan. Semuanya mulai lihat-lihat, nggak ngalamin Tuhan, cuma saya ngalamin Tuhan. Dan situ saya belajar secara pribadi. Dan saya mulai nangkep, bukan tentang siapa yang pelayan, bukan tentang musik, ini tentang saya. Tentang apakah saya mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Satu kali Tuhan pernah menegur bangsa Israel dalam Yesaya 29 ayat 13 berkata gini, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Lihat, padahal apa? Hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku apa? Hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Hari ini teman-teman, jangan sampai setiap kita beribadah kepada Tuhan, semua cuma perintah manusia. Karena disuruh. Saya nyembah Tuhan, saya nyanyi, yuk karena disuruh sama WL-nya. Dan semua liturgi kita tuh hanya hafalan manusia. Gak ada hubungan di situ. Hatinya menjauh daripadaku. Percuma teman-teman. Kenapa banyak orang gak bisa ngerasain hadirat Tuhan? Karena gak punya hubungan dengan Tuhan. Pujian dan penyembahan harus didasari oleh hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Tanyakan sama dirimu, cek persekutuanmu dengan Tuhan hari ini. Banyak orang waktu saya tanya gini, kamu lagi ngalamin apa hari-hari ini? Apa ya? Apa ya kok ya? Bingung kok, apa ya? Pernah gak kayak gitu? Cel-cel pernah gak? Nah, kamu lagi ngalamin apa hari-hari ini? Tuhan lagi ngomong apa sama kamu hari-hari ini? Lagi ngajarin apa? Apa ya kok ya? Bingung kok, apa ya? Dan saya gak bilang itu salah teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya hubungan daily dengan Tuhan, kalian tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan. Oh Tuhan kemarin tolong aku kok, aku dengar suara Tuhan dan sebagainya. Ini tentang youth camp ini udah lewat 1 bulan lebih loh, masuk 2 bulan. Jangan sampai waktu kita tanya, aduh yang diingat tuh cuma youth camp doang. Dari youth camp sampai hari itu kalian gak punya pengalaman lagi dengan Tuhan. Di youth camp selama 3 hari 2 malam kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan setiap sesi. Tapi setelah itu kalian gak punya pengalaman lagi, sehingga yang kalian ingat tuh cuma pengalaman di youth camp aja. Yang kalian ingat cuma pengalaman 1 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Jadi waktu ditanya, kamu lagi ngalamin apa hari-hari ini? Aku gak tahu kok, apa ya. Gak punya hubungan di situ. Teman-teman, pujian dan penyembahan ngomong tentang hubungan kita dengan Tuhan, relationship kita dengan Tuhan. Setiap kita yang memuji menyembah dengan Tuhan, kita harus punya hubungan yang baik dengan Dia. Persekutuan kita dengan Tuhan, itu menjadi refleks perjalanan iman kita kepada Tuhan.
Dan bagaimana kita memuji dan menyembah Tuhan ini bisa menjadi indikator hubungan kita dengan Tuhan itu baik gak sih? Makanya ketika kalian lihat suka banyak orang yang kalau nyanyi itu bisa nangis gitu. Kenapa ya? Emang melo aja dia kali. Gak juga teman-teman. Mungkin dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Ada banyak pergumulan demi pergumulan, masalah demi masalah yang setiap hari Tuhan tolong. Saya punya teman yang setiap kali nyembah nangis mulu. Satu kali saya tanya, gimana sih caranya lu ngapain sih kenapa nangis terus? Dan waktu dia cerita kesaksiannya teman-teman untuk makan aja setiap hari. Itu susah banget. Dia bilang Tuhan tolong aku setiap hari. Karena setiap kali aku datang kepada Tuhan. Sorry. Setiap kali aku datang sama Tuhan, yang aku ingat tuh cuma pertolongan Tuhan aja. Karena Tuhan tolong daily hubungan aku dengan Tuhan. Teman-teman hari ini, setiap kita yang mau ngalamin Tuhan dalam pujian dan penyembahan, cek hubunganmu dengan Allah, cek persekutuanmu dengan Tuhan. Tanyakan sama diri kamu, apakah aku punya persekutuan yang baik dengan Tuhan? Yang terakhir teman-teman, esensi dari pujian penyembahan. Penyerahan diri adalah sikap yang diperlukan. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pujian dan penyembahan yang ketiga teman-teman esensinya adalah bicara tentang mempersembahkan semuanya kepada Tuhan, all out bagi Tuhan. Jadi waktu kita ngomong tentang pujian penyembahan, di situ ngomong tentang sikap penyerahan diri buat Tuhan. Dan tubuh kita, persembahkanlah tubuhmu. Tubuhnya bicara tentang apa? Keberadaan kita semuanya, perkataan kita, pikiran kita, setiap perbuatan kita, semua aspek kehidupan kita, setiap keputusan yang kita ambil, semua jadi persembahan, penyerahan diri bagi Tuhan. Persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam perjanjian lama teman-teman, waktu seseorang bawa korban kepada Tuhan, dipersembahkan, dibakar. Korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan, dibakar jadi apa? Jadi tongseng kambing. Benar jadi daging kambing, maksudnya apa? Jadi mati. Ini ngomong tentang korban itu jadi mati. Bicara apa? Waktu teman-teman datang sama Tuhan, kalian bawa korban, tubuh kalian sendiri, hidup kalian sendiri, ini ngomong apa? Ini bicara tentang waktu kamu bawa itu jadi korban, kamu harus apa? Jadi tongseng, bukan? Kamu harus mati. Ini ngomong tentang kamu menyerahkan sepenuhnya. Kamu mati itu bicara apa sih? Kamu gak punya hak lagi sama hidup kamu. Waktu kamu nyembah Tuhan, memuji menyembah Tuhan, ini ngomong tentang apa? Kamu serahin semuanya kepada Tuhan, semua pikiran kamu, perbuatan kamu, keputusan kamu, semua aspek kehidupan kamu. Jadi waktu kamu nyanyi, bukan cuma sekedar lagu yang kamu nyanyiin, tapi kamu sedang bawa hidup kamu sama Tuhan. Makanya kenapa banyak ada orang nyanyi, dia bisa angkat tangan, dia bisa berlutut, dia bisa nangis, dia bisa teriak-teriak, dia bisa bilang terima kasih Tuhan. Dia kasih hidupnya, dia menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan bagi Tuhan. Pujian dan penyembahan ngomong tentang pencerahan diri kita kepada Tuhan. Ada satu penghalang yang bisa membuat kita gak bisa menyerahkan diri kita total kepada Tuhan. Tentang Allah lain. Salah satu hukum yang Tuhan bilang, jangan ada Allah lain di hadapan kamu. Berhala. Hari ini saya mau juga bilang, ketika engkau gak bisa memuji menyembah Tuhan, seringkali karena engkau punya berhala. Karena ketika engkau gak menyembah Tuhan, engkau akan menyembah yang lain. Waktu engkau gak meninggikan Tuhan, engkau akan meninggikan yang lain. Waktu engkau gak cinta Tuhan, engkau akan cinta yang lain. Karena itu waktu kalau engkau mau memuji menyembah Tuhan dengan segenap hatimu. Ngomong tentang penyerahan. Gak ada lagi yang lain. Ini bisa apa? Bisa hobi kamu. Bisa dosa kamu yang kamu gak mau lepas. Sayang masih enak Tuhan. Masih nikmat. Bisa pasangan kamu. Mulai hari ini ketika engkau mau datang sama Tuhan. Kamu siap gak? Ini ngomong tentang sikap penyerahan diri. Kamu mau gak? Sekali lagi bukan tentang nyanyian, bukan tentang lagu. Roma 1 ayat 21 sampai ke 25. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap.
ayat yang ke-25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Dilupain Tuhan. Ada salah satu quote dari Pastor Tim Keller dari Amerika. Saya undang pemain musik, boleh mempersiapkan diri, tim PW. Dia bilang ini, worship is ascribing ultimate value to an object and engaging your mind, your heart, and your will, your whole being as you do it. Penyembahan ngomong tentang engkau menempatkan penghormatan yang tertinggi, memberikan penghargaan yang tertinggi kepada suatu objek, kepada Tuhan. Dan melibatkan semua pikiranmu, hatimu, kehendakmu, dan seluruh keberadaan kamu waktu kamu melakukannya. Waktu kamu memuji menyembah Tuhan, semua ngomong tentang hidup kamu, semua ngomong tentang keberadaan kamu. Kamu mau kasih gak sama Tuhan? Jadi hari ini teman-teman jangan lagi ada yang bilang kok aku gak bisa ngerasain hadirat Tuhan. Engkau tahu akses itu udah kita alami sama-sama, Tuhan udah mati di atas kayu salib buat setiap kita. Dan cek hubunganmu dengan Tuhan. Dan cek juga tanyakan, waktu kamu menyembah Tuhan tuh, kamu lagi ngapain sih? Kamu lagi menyerahkan semuanya gak sih kepada Tuhan? Kamu sedang benar-benar bawa semua keberadaan kamu, pikiran kamu, perbuatan kamu, hati kamu, semuanya kamu bawa gak sih kepada Tuhan? Apakah kamu masih tinggal dalam dosa gak sih? Ini penting teman-teman. Saya rindu mulai hari ini sekali lagi lewat materi ini teman-teman ngerti. Ketika engkau memuji menyembah Tuhan dan sepanjang bulan ini kita akan belajar. Setiap kita NDC Youth, kita bisa bangun atmosfer ibadah kita dengan baik ketika engkau punya pemahaman yang benar tentang pujian dan penyembahan. Yang mengerti katakan amin dan kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari tundukkan kepala teman-teman. Kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, mari saya mau kita renungkan firman Tuhan ini. Renungkan pengorbanan Tuhan yang besar. Oleh darah Yesus kita bilang Tuhan terima kasih Tuhan. Oleh pengorbananmu, aku dapat masuk ke dalam tempatmu yang kudus, ke dalam hadirat Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami bawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Biarkan hidup kami Tuhan menjadi persembahan yang menyenangkan hatimu. Dan kami mau bangun hubungan dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari teman-teman datang kepada Tuhan secara pribadi. Yesus, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkaku. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Nyatakan, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mau nyembah Dia. Yang baru, katakan, ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Saya mau kita naikkan pujian ini dari awal sama-sama teman-teman, katakan sekali lagi. Ku buka mata. Berdoa kepada Tuhan hari ini teman-teman. Bersekutu secara pribadi hari ini, datang kepada Dia. Terima kasih Tuhan buat apa yang Kau sudah kerjakan dalam hidup kami. Kami mau katakan Tuhan, nah, semua yang baik dalam hidupku, itulah karya
kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Sekali lagi, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali katakan, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Berikan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarkan sore hari ini pengertian kami, pemahaman kami Tuhan perbaharui. Ketika kami datang memuji dan menyembah Tuhan, kami tahu darah Yesus yang membuat kami dapat layak disucikan masuk ke dalam tempat yang kudus. Kami boleh menikmati hadirat-Mu oleh karena kasih-Mu yang besar Tuhan di kayu salib. Dan sore hari ini, biarkan kami boleh membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Daily, hari-hari kami Tuhan. Dan kami juga mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Terima kasih Bapak sekali lagi buat sore hari ini, Engkau luar biasa. Kami mau menyerahkan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati sama-sama kita katakan, amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, silakan duduk teman-teman. Shalom Endisiot. Waduh, kayak kena banget tuh, sorry. Kayak kena banget ya, aku jujur tadi rada kena dikit ya kok iya. Jadi MC-nya rada tadi udah bangun-bangun semangat jadi kayak aduh, napas dulu, napas. Oke, jadi kita akan ada apa nih, udah siap banyak banget lagi bangkunya. Jadi hari ini kita akan ada segmen namanya What's Inside. Oke, buat teman-teman yang gak tahu segmen ini apa, segmen ini tuh kita bakal ngejelasin ada pelayanan-pelayanan apa aja sih di NDC Youth. Dan berhubung waktunya rada mepet, kita langsung panggilin aja para ketua-ketua di Kabit 1. Silakan, kasih tepuk tangan dong guys. Thank you. Silakan. Ada yang melo juga gak? Kayak, karena ada yang melo juga gak? Enggak. Oh enggak. Silakan duduk. Ini ibu-ibu cantik semua guys. Boleh dong kalau di sini gue bilang gue paling ganteng di sini, boleh lah ya. Ganteng. Oh makasih. Oke, jadi kita langsung perkenalan diri aja mungkin ya. Langsung melayani di bidang apanya. Silakan, Ciode. Shalom guys, perkenalin nama aku Audrey Cynthia Widita, biasa dipanggil Audrey atau Ode. Buat teman-teman yang udah deket biasanya panggil Ode. Aku sebagai ketua bidang 1 di sini. Sedap. Ya. Dan di bidang aku itu ada event and creative, performing arts, hall manager, konsumsi dan news. Woo! Banyak. Saya tuh news. Ya. Gitu. Oke, silakan sebelahnya ibu-ibu cantik. Silakan. Mic-nya lupa. Oke, hai semuanya. Kenalin aku Delicia dari tim Event and Creative. Lanjut, Oh, oke. Jadi Yes NDCU tuh punya tim yang bagian ngurusin acara atau biasa kita sebutnya Event and Creative. Ada foto timnya mungkin boleh ditunjukin. Mana tuh? Nah, ini dia sebagian anggota dari Event and Creative Team. Jadi sebagai tim Event and Creative,
kita tuh biasanya nge-planning kira-kira kayak kita lagi mau bikin acara apa nih di Youth. Contohnya segmen What's Inside Yang ini. ini juga nih ya? Iya betul. Oke. Terus mungkin teman-teman semua juga udah sering lihat Circle Member Talks, Circle Leader Talks, Hype Talk. Itu juga salah satu yang kita urusin. Dan kalau misalnya lihat foto yang paling pojok sana, itu pojok kiri itu adalah kegiatan para pelayan huddle, di mana itu kayak momen fellowship atau bonding time-nya pelayan NDC Youth, itu juga kita yang handle. Nah, pas banget di sesi What's Inside ini, kita tim event and creative tuh lagi open regis. Oke, langsung iklan masuk bisa langsung masuk ya? Boleh Cia, ya, boleh. Oke. Jadi buat teman-teman semua yang ngerasa kayak, aduh kayaknya aku cocok nih masuk tim acara atau aku suka nih ngurus acara, boleh banget diperhatiin rules-nya. Jadi yang pertama, teman-teman make sure kalau misalnya kalian semua sudah terlibat secara aktif di dalam circle. Dan juga yang kedua mau untuk memberikan ide, berkontribusi memberikan ide. Dan yang gak kalah penting, teman-teman semua mau untuk bekerja sama dan bertumbuh dengan sesama anggota tim event and creative. Sedap. Gampang banget kan rules-nya? Gampang banget, jadi apalagi tinggal langsung scan aja nanti Iya, ya. nanti akhir-akhir boleh ya? di-scan di akhir. akhir. Ntar sabar, tunggu scan-nya di akhir. Oke, thank you Cia. Langsung lanjut aja ke Cici Sanita, silakan. Halo, jangan panggil Cici dong biar ini. Oh iya, apa tuh? Sanita aja. Sanita aja, oke sis. Oke, halo semuanya, shalom. Shalom. Jadi namaku Sanita, aku mewakilkan NDC Youth Performing Arts. Mana dulu dong. Gila. Oke, jadi sebenarnya aku ada di bawah kakak Cici Cia. Jadi kita bagian dari event dan kreatif juga sebenarnya. Mungkin boleh dikasih lihat juga foto-foto performing arts. Nah, jadi mungkin teman-teman juga sempat lihat dari tahun lalu kita mulai ada performing juga. Setiap bulannya juga entah itu drama, entah itu dance ataupun nyanyi. Nah, itu semua juga dibantu dari tim performing arts. Nah, yang di tengah itu adalah foto main team performing arts. Jadi ada koreografer, ada scriptwriter juga, terus ada pemusik, ada yang arrange musik, cuman nggak ikut foto nih Bapak Baltwin. Yang itu ya? Iya yang itu Bapak Baltwin. Oke. Nah terus kita juga ada black man, ada stage manager, pokoknya main team itu juga bertugas untuk membantu supaya tim performing arts-nya bisa berjalan dengan lancar. Nah ngomongin main team nih JDK, kebetulan kita juga lagi open registrasi nih. Open regis Ya. juga, oke. Jadi tim performing arts kebetulan juga lagi buka bidang pelayanan buat kalian yang mungkin suka nonton drama Korea atau Oke, nggak cuma jadi hobi, tapi bisa jadi pelayanan juga ya? betul. Mungkin kalian suka oke. nonton drama Korea atau kalian suka nulis-nulis kayak tulis-tulis cerita. Nah kita lagi buka untuk scriptwriter gitu. Nah jadi buat kalian yang suka nulis atau pernah berpengalaman menulis skrip, mungkin nulis novel atau nulis cerpen juga nggak apa-apa. Nanti bisa join ke tim performing arts gitu. Sedap. Nah kalau udah ada main timnya nggak afdol kalau misalnya nggak ada talentnya kan. Gitu, siapa nanti yang perform Nggak ada kan? yang perform. Betul. Iya. Nah tim performing arts juga kita lagi buka komunitas buat teman-teman mungkin yang punya punya bakat punya bakat nyanyi, dance atau apapun itu. Kita juga buka komunitasnya, cuma nanti registrasinya untuk talent khusus nanti lewat circle leader masing-masing. Jadi nanti formnya bakal kita kasih ke circle leader. Karena sama salah satu syaratnya juga kalian harus aktif di circle. Gitu. Oke, Itu aja, terima siap. kasih. Thank you Cisanita dari Performing Arts. Skills. Siap-siap, pokoknya QR-nya di akhir, sabar ya guys. Lanjut, silakan Cici BL. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gabriela Margareta. Aku bagian dari KB1 di Hall Manager. Nah penanggung jawabnya di CP, ada juga aku gak sendirian, ada juga yang di LW. Untuk yang di LW, besok lah ya datang. Besok ya, sesi 2. Nah boleh ditampilin foto-fotonya juga Hall Manager ngapain aja sih. Nah ini orang-orangnya nih. Beberapa mungkin ada yang nggak lengkap, ada yang lengkap. Nah mungkin ada yang nggak asing, ada yang kenal, ada yang tidak kenal. Nah inilah kita semua Hall Manager. Ngapain sih? Nah
kita ini bekerja sama dengan para pelayan lainnya dari usher, dari on stage maupun backstage, dari WL semuanya. Jadi kita memegang rundown dari acara dari awal sampai akhir, sampai ibadah ini berjalan dengan baik dan lancar. Nah ini jobnya briefing. Briefing itu ngapain sih? Ya briefing itu memberikan arahan kepada para pelayan yang saat ini hadir, ada acara apa aja, terus dikasih tahu talentnya siapa aja gitu. Lalu timekeeper itu juga penting ya bagi HM, bagaimana tuh rundown dari awal sampai akhir itu sesuai gak sama rundown yang ada. Nah untuk HM ini akan berinisiatif lah, kalau misalnya udah lewat nih dari jamnya, gimana ya caranya? Nah disitulah HM berusaha untuk memikirkan bahwa semua itu on time gimana caranya gitu. Lalu itu ada gambarnya lumayan lucu sekali Iya. open door ya gue lihat ya. itu udah lama ya. Open door Kayak di itu, Kropan. betul. Open door itu hall manager memiliki otoritas untuk mengarahin kalau semuanya sudah clear, mereka ada latihan sudah selesai. Pastikan dari panggung para WL udah turun, lalu dari sosmed udah siap ready sambut-sambut, dari usher juga nyambut-nyambut para pelayan, dari multimedia udah ada countdown, dari campers juga siap-siap kamera-kamera setiap para jemaat yang hadir untuk menyapa. Baru hall manager, dari hall manager lah itu kalau open door semua baru terbuka. Tapi kalau belum siap semuanya ya belum kebuka dan gak kebuka tuh Kalian pintu. gak bisa masuk lah pokoknya ya. Iya, dan betul banget kita juga open untuk hall manager JDK. Oke, semuanya ikutan ya. Yes. Ikutan pokoknya siap-siap deh di akhir ya. Betul, Siap-siap. CP maupun LW CP ya. maupun LW, Ya. oke. Terus ada rulesnya juga. Nah ini rulesnya yang pastinya udah join dalam circle dan memiliki absen minimal 50%, lalu disiplin, aktif, terus on time yang terutama, dan memiliki rasa tanggung jawab. Karena ya walaupun di belakang panggung itu punya tanggung jawab tuh penting banget, jangan sampai ketinggalan atau apa, kerjasamanya juga sama partnernya. Lalu mau belajar dan dibentuk, kalau ditegur dengan kasih pun mau menerima, lalu mengikuti huddle 2 bulan sekali, walaupun misalnya gak bisa ya urgentnya tuh apa, berikan alasan. Itu aja. Yes. Thank you Cici Biel dari HM. Ya, thank you. Silahkan, nih kayak lapar nih kalau lihat Neta nih. Cici dari mana nih Cici nih? Coba silakan. Ya, jadi halo semuanya, salam kenal, aku Deborah Agneta, biasa orang-orang bisa panggil aku Neta. Aku di sini perwakilan dari konsumsi, dan buat kalian semua yang kayaknya jarang denger nih ada pelayanan konsumsi ngapain aja sih? Boleh sih ditampilin ininya. Kita ada beberapa. Nah, lingkaran Iya, itu guys. iya. Fokus sama lingkaran kecil itu. Bukan Oke. orang-orangnya, tapi lingkarannya ya, lingkaran yang merah itu kita. Jadi kita ada beberapa job desk. Job desknya itu simple banget, jadi kalian nggak usah takut bisa atau nggak bisa. Yang pertama itu kita yang pastinya beli konsumsi buat para pengkhotbah yang khotbah di tiap minggunya. Terus kita juga ada nyediain konsumsi buat acara Hype Talk yang tadi fotonya tadi itu. Terus kita juga sediain konsumsi buat huddle. Huddle itu biasanya buat kalian yang udah pada pelayanan itu diadain 2 bulan sekali. Nah kebetulan juga kita lagi buka juga. pendaftaran juga Oke. di wilayah CP dan LW. Jadi buat kalian yang mau bisa banget join nanti. Siap. Pokoknya ini pasti banyak banget yang nambah ya. Karena ini banyak banget kesempatan-kesempatannya, jadi siap-siap. Last but not least, silahkan Ibu Maria. Hai semuanya. Hai shalom gitu dong. Mana? Hai shalom semuanya. Nama aku Maria. Ya seperti yang kalian lihat di sini aku ketua dari NIOS, dan aku agak aneh karena biasanya aku yang nanya tapi aku ditanya. Jadi kebalik ya. Gitu. Shalom. Shalom. Nah, ya kalian tahu kalau NIOS tuh ngapain aja sih? NIOS tuh sebenarnya ada beberapa part dan bagian. Yang pertama mungkin yang sering kalian lihat, yang paling sering itu yang berdiri di atas ini, mungkin yang kayak tadi berdua si Kelin sama Jovina yang
memberikan informasi terkait news selama 1 minggu ke depan. Itu satu, berarti dia host newsnya. Terus di belakang panggungnya, di belakang layarnya ada apa sih? Ada campersnya juga yang syuting mungkin kalau misalnya ada recording. Karena biasanya kalau misalnya news itu enggak semuanya live. Jadi kalau misalnya ada event kayak di tanggal 24, 25, itu kan ada event dari Performing Arts. Nah itu kita tim news akan recording newsnya nih, nggak live kayak tadi. Nah kalau recordingnya, kalau newsnya recording, sorry. Gak apa-apa. Pelan-pelan napas Kalau dulu, napas dulu. recordingnya, iya kayak dikejar waktu gitu Pak. Kayak, aduh ayo gitu. Nah kalau misalnya newsnya itu recording, biasanya kita di hari weekend kita syuting, ada campers yang syuting sama ada host newsnya gitu. Itu aja. Terus ini foto-fotonya. Tada. Nah Ada ini saya. beberapa dari anak-anak news. Nah ini salah satunya adalah yang membawakan hari ini. Nah itu beberapa anak-anak news, sebenarnya masih dikit banget, itu nggak full tim, tapi kayak ya udah ya mereka. Dan ini job desk-nya seperti yang kalian tahu, beberapa anak-anak aku tercinta, ini yang naik ke atas panggung gitu. Kebetulan aku kurang punya dokumentasi pada saat recording, nanti mungkin nextnya boleh ya di recording gitu. Baik. Sudah itu aja. Nah Ketentuannya. sabar. Oh, sorry. Sabar Pak, sabar. Sorry Bu Tua, silakan. Nah, nggak mau kalah sama yang lain, News juga buka pelayanan, terutama tidak hanya di bidang host news, tapi kita juga buka pelayanan di bidang yang editing untuk recording news, dan campersnya untuk recording news gitu. Nah, ketentuannya apa? Jreng. Nah, keren, umur banget keren loh. makasih, mantap. Ketentuannya yang pertama, aktif dalam circle udah pasti. Minimal kalian 50% circle di aplikasi kalian tuh akan terlihat. Terus yang kedua, berani dan memiliki skill public speaking itu perlu banget. Karena seperti yang kalian tahu, kalian akan dihadapkan terus-terusan sama mic ini. Terus yang ketiga, mau punya hati melayani dan mau dibentuk untuk bersama-sama. Kenapa? Karena ya itu ya namanya dalam pelayanan, aku rasa penting untuk punya hati melayani dan mau dibentuk bersama-sama. Kalau enggak, ntar kena tegur sedikit jadinya hard feeling gitu. Itu aja sih. Thank you. Siap, thank you semua para Kabit 1. Kita boleh lihat ini apa? QR-nya boleh langsung ditampilin aja buat teman-teman di sini. Udah ada yang ngeluarin HP, gue suka. Langsung dikeluarin aja HP-nya, di-scan. Yang tertarik atau bahkan mau tanya-tanya masih ragu, juga scan aja, ntar juga bisa langsung daftar. Gitu, siap-siap ya. Oke udah, berarti kita bakal berdiri dulu guys. Untuk abis ini Ko Iwan bakal mengakhiri kita dalam doa. Sekarang, Kabit 1. Join us. Sudah boleh kasih tepuk tangan buat Kabit 1 guys. Thank you semuanya. Ganti aja. Oke, yuk kita akan akhiri ibadah kita bangkit berdiri. Last pengumuman sebelum kita akan berdoa. Yang volunteers atau yang menjadi pelayan boleh nggak angkat tangan? Pelayan in this youth, volunteers in this youth. Circle leaders, pemain musik. Angkat tangan tinggi-tinggi. You are all invited untuk Volunteers Day tanggal 17 Agustus 2024. Temanya superhero. Jadi gue akan pakai baju superhero. Ada banyak hal spesial nanti. Dan gue kemarin udah meeting sama para pastors. Hadiah yang akan diberikan untuk best costume, funniest costume, and the best core leader dan lain sebagainya. Dan ada juga laki yang hoki-hoki nanti di spin itu 200 juta lebih. Sponsornya yang diberikan itu, yang ngasih itu valuasi nilainya itu 200 juta lebih. Ada TV, ada motor. Gue kasih tahu lu akan melawan gua akan all in. Pastors juga all in nanti, karena kita gak mau kalah, kita bantai lu semua. Tau gak? Just kidding, kita akan kasih kalian lah. Kita akan ngalah, menang pun gue bagi ke kalian. Canda. Gak bercanda. Oke, langsung kita akan berdoa. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita pejamkan mata kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan, boleh praise and worship, dengar firman Tuhan juga dari Ko Iwan. Dan kita juga sudah mendengar what's inside. Aku berdoa Tuhan,
supaya ibadah kami ini boleh memberkati kami secara pribadi dan firman Tuhan yang disampaikan juga boleh mengubahkan hidup kami. Dan Tuhan, sebentar kami akan pulang, tapi kami ingin menyerahkan setiap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Semua yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, Tuhan jadikan berhasil. Hidup kami jadi berkat bagi banyak orang dan hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami mau mengakhiri ibadah Endisius pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua diberkati bersama-sama kita katakan, amin. See you next week. God bless you all.